Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3331 Muye. Mu Honghua. Dalam sebulan, saya akan meminta orang-orang dari divisi Xuanjian untuk membawa Su Jin kembali ke Sendu. Jangan khawatir. San Xiaonan berkata dengan suara rendah. Lin Bai berkata, dalam hal ini, saya masih harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. San Xiaonan berkata, kediaman di sini awalnya ditempati oleh seorang prajurit bernama Mulang. Dia awalnya adalah utusan rahasia Departemen Xuanjian, tapi dia dibunuh 3 tahun lalu dan tempat itu gratis. Jadi kamu bisa tinggal di sini, tapi kamu hanya bisa tinggal di sini. Harus hidup atas nama adik Mulang. Saya mendapatkan token identitas Anda di Departemen Pedang Gantung. Saat berbicara, San Xiaonan mengeluarkan sebuah gulungan dan 2 token identitas dari tas penyimpanan. Saat ini, Hongsu mendengar gerakan di halaman dan keluar dari sana. San Xiaonan berkata sambil tersenyum, kamu datang tepat waktu, ini tandanya untukmu. Su Aleng merah, tampak bingung dan mengambil tanda itu. Lin Bai juga mengambil token dan menggulir dari tangan San Xiaonan dan membukanya. Ada sesuatu tentang Mulang yang tertulis di gulungan itu. San Xiaonan berkata, Mulang, awalnya penduduk asli Kabupaten Beiliang di Zhongzhou, menjadi utusan rahasia Departemen Pedang Gantung di Kabupaten Beiliang 7 tahun lalu. Karena jasanya yang berjasa, dia secara khusus menyetujui Mulang untuk bertugas di Sendu. Keluarga Mulang bukanlah keluarga besar di Kabupaten Beiliang. Hanya ada satu orang yang berhubungan langsung dengannya, bernama Muye, yang merupakan saudara laki-lakinya. Namun, kami mendapat kabar bahwa Su Xiaotian, saudara laki-laki Muye, berkata sambil tersenyum setelah Muye memasuki ibu kota Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa saya ingin mendengarkan 17 musisi bermain secara langsung. Jika kita dapat menemukan murid perempuannya. San Xiaonan berkata tanpa ekspresi, Su Xiaotian, hati-hati. 17 musisi bisa dibunuh oleh kaisar sendiri. Siapapun yang berhubungan dengan 17 musisi adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Bab 3332 Rumah Kaisar. Divisi Pedang Gantung. Setelah meninggalkan Xiaoman, Lin Bai dengan lembut berkata kepada pigmen merah, token identitas akan dikumpulkan, dan di masa depan, token tersebut harus bergantung padanya untuk menyatu dengan mata Sein Wuwei di Mongolia Dalam. Itu bagus. Setidaknya jika kita bertanya dari mana kita berasal di masa depan, kita bisa menjelaskannya. Hanya saja kamu menjadi istriku tanpa alasan. Di masa depan, menyelesaikan kesalahpahaman pasti akan meninggalkan noda padamu. Lin Bai terdiam dan berkata sambil tersenyum. Menurutku itu nama yang bagus. Terlebih lagi, saya telah menyinggung keluarga Li di Haichuan, dan Anda telah menyinggung saya. Kami adalah belalang di tali. Sekarang kita berada di tempat asing dalam kehidupan manusia, karena kita saling melindungi. Lagi pula, kami adalah kenalan lama. Selama kamu tidak membenciku sebagai seorang Feng Yue King Huan Ren, tidak apa-apa. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, setiap orang memiliki keinginannya sendiri. Segala sesuatu di dunia ini tidak berbeda. Bagaimana aku bisa tidak menyukaimu? Yah, jangan katakan itu. Sekarang kami menetap di ibu kota dewa. Apa rencanamu selanjutnya? Hongsu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Tuhan lebih sulit untuk bertahan hidup dibandingkan tempat lain. Tidak mudah mendapatkan sumber daya budidaya di sini. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, bahkan kami yang ingin bertahan hidup di sini pun merasa sangat sulit. Tapi untungnya, saya masih memiliki sedikit tabungan di tas penyimpanan saya, yang seharusnya bisa membuat kami tetap berangkat dulu. Aku juga punya. Katanya sambil tersenyum. Mereka menetap sementara di halaman. Pada periode waktu berikutnya, Lin Bai dan Hongsu mulai mengenal kehidupan di Sendu. Dari waktu ke waktu, mereka mengembara di sekitar rumah jahat,
pergi ke restoran Liga Hitam untuk minum, dan pergi ke rumah judi Feng Yue untuk mendengarkan musik. Kadang-kadang, Lin Bai sedang naik daun dan akan diracuni selama beberapa putaran, tetapi Lin Bai tidak sangat terlibat. Waktu berlalu, dan 1 bulan berlalu dalam sekejap. Di pertengahan bulan ini, Lin Bai juga memahami pemerintahan yang buruk untuk sementara. Pada hari ini, San Xiaonan datang ke halaman Lin Bai lagi. Melihat San Xiaonan datang, Lin Bai tidak bertanya banyak. Di lubuk hatinya, dia berkata, bagaimana dengan Su Jin? San Xiaonan mengangguk, orang-orang telah mencapai departemen pedang gantung. Lin Bai berdiri langsung dari bangku batu. Melihat tindakan Lin Bai, Hong Su pun berdiri dengan ekspresi khawatir. Selama hubungan bulan ini, Hong Su sepertinya mengetahui kalau Lin Bai datang untuk Su Jin. Aku ingin menemuinya, sekarang. Lin Bai berkata dengan penuh semangat. Ya, tapi aku berada di ruang bawah tanah Xuanjianxi. Jika aku ingin membawamu ke sana. San Xiaonan berkata, kebetulan di ruang bawah tanah Departemen Xuanjian, ada seorang tahanan dari Kabupaten Beiliang bernama Su Liang. Saya akan secara khusus menahannya di sebelah Su Jin. Ketika saya kembali ke divisi Xuanjian, jika seseorang bertanya, Anda akan menjawab bahwa dia akan datang mengunjungi Su Liang. Kasus yang dilakukan Su Liang tidaklah besar. Dia baru saja membunuh seorang gadis pelayan di rumah Pangeran Hua secara tidak sengaja. Pangeran Hua bisa menjadi sasarannya. Jadi kalau kamu mengunjunginya, kamu tidak akan menarik perhatian banyak orang. Lin Bai dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, ini yang terbaik. Ayo pergi. Nona Hong Su boleh ikut dengan kami. San Xiaonan berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Nona Hong Su awalnya ingin pergi bersamanya. San Xiaonan pasti melihat apa yang dipikirkan Hong Su, jadi dia mengundangnya untuk pergi bersama dia sebelum dia bisa membuka mulutnya. Elemen merah juga tidak menolak, ikuti saja. 3 orang keluar dari rumah yang buruk, merah di tangan gelang berkedip, 3 kuda muncul di depan mereka bertiga. Meskipun kuda itu tidak sebagus kuda putih yang ditunggangi putri kecil pada hari itu, jarang sekali. Ini adalah angin yang mengejar anak kuda. Hanya divisi Xuanjian yang memilikinya di seluruh Tuhan. Ini adalah properti unik dari divisi Xuanjian. Semua seniman bela diri di ibu kota dewa tahu bahwa melihat angin itu seperti melihat divisi Xuanjian. Melihat keterkejutan Lin Bai dan Hong Su, San Xiaonan berkata sambil tersenyum tipis, ayo pergi. Rumah jelek itu masih jauh dari Departemen Xuanjian. Jika kamu mengandalkan berjalan kaki, kamu tidak tahu tahun atau bulan apa itu. Lin Bai dan Hong Su berbalik dan mengikuti Hong Su. Anak kuda pengejar angin adalah objek pelatihan divisi Xuanjian. Oleh karena itu, bahkan jika Lin Bai dan Hong Su tidak pandai menunggang kuda, mereka dapat dengan mudah dikendalikan. Divisi Xuanjian terletak di Rumah Kaisar, di ibu kota Tuhan. Seperti namanya, sebagian besar orang yang tinggal di Rumah Kaisar adalah menteri di Istana Kekaisaran dan 3 departemen resmi. Setelah datang ke Tianzifu, Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa dia berada di kerajaan Shenwu dan telah mendirikan rumah Tianzi untuk Bai Xiao Xiao. Saya tidak tahu seperti apa Tianzifu itu sekarang. Ketika mereka datang ke rumah Tianzi, San Xiaonan dan Lin Bai sama-sama mengemudikan kudanya untuk memperlambat dan bergerak maju. Apakah kantor kaisar ada di dalam rumah kaisar? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. San Xiaonan terkekeh, bagaimana menurutmu? Bagaimana Departemen Jiantian bisa berada di rumah Tianzi? Ia memiliki kantor pemerintah independen, yang disebut Jiantianfu. Jiantianfu adalah tempat yang tidak terbuka untuk seni bela diri Sendu. Hanya ada pejabat dari Departemen Jiantian di dalamnya. Terlebih lagi, di sekitar Jiantianfu, ada 9 raja militer yang telah mengirimkan puluhan ribu tentara elit untuk melindunginya.
Bahkan jika orang-orang kuat di alam kuasi Tao ingin menerobos, itu adalah tidak begitu mudah. San Xiaonan terkekeh. Lin Bei tiba-tiba mengangguk. San Xiaonan berkata, orang-orang yang tinggal di istana kaisar lebih terkenal. Mereka harus menjadi kepala Departemen Pedang Gantung dan Departemen Naga Pemotong. Ada juga menteri kiri dan kanan, Master Naga dari Pengadilan Naga, penguasa Phoenix dari Paviliun Phoenix, dan penguasa nasional dinasti saat ini. Lin Bei bertanya lagi dengan rasa ingin tahu, saya mendengar banyak orang berbicara tentang Pengadilan Naga Tuhan, tapi saya tidak tahu apa artinya. San Xiaonan berkata sambil tersenyum, sederhananya, Anda dapat menganggap Paviliun Naga sebagai gerbang ibu kota dewa. Mereka secara khusus bertanggung jawab untuk melatih keturunan para pangeran dan jenderal. Misalnya, Li Feibai, yang kita temui di rumah Haichuan, adalah prajurit pengadilan naga kota Sendu. Misalnya, 17 pangeran dan yang mulia, serta para pangeran dan pangeran di ibu kota para dewa, putra dan pangeran dari raja tentara, keturunan Marquise, dan keturunan pejabat penting di istana kekaisaran, semuanya berlatih di Paviliun Phoenix di Paviliun Naga. Dengan kata lain, mereka yang mampu berlatih di dalamnya adalah orang kaya atau mahal. Demikian pula, mereka adalah andalan negara suci pusat di masa depan. Hampir tidak ada prajurit yang keluar dari Paviliun Phoenix di Longting yang lemah. Ratusan tahun yang lalu, ada seorang prajurit di Pengadilan Naga yang memiliki pencapaian besar dalam budidaya Pengadilan Naga, dan bahkan menunjukkan wajahnya di depan dari kaisar. Sebelum dia meninggalkan Istana Naga, dia dianugerahi pangeran kelas 3. Meskipun dia adalah raja yang menganggur, dia tidak mengambil alih tentara atau kekuasaan, tetapi dia adalah pangeran kelas 3 dengan status tinggi. Lin Bei tiba-tiba mengangguk. San Xiaonan terkekeh, mengapa Lin Bei selalu bertanya? Kenapa Nona Hongsu tidak bertanya? Apakah Nona Hongsu tidak mau bicara, atau dia sudah tahu segalanya tentang Sendu? Bab 3333 Selamat tinggal Sujin. San Xiaonan tiba-tiba membalikkan kata-katanya dan menanyakan Hongsu. Hongsu terkekeh dan berkata, rumah putriku tidak nyaman untuk diajak bicara. Selain itu, aku tiba di Kabupaten Rongwang lebih awal dari Lin Bei, jadi aku tahu sesuatu tentang ibu kota dewa. Tidak seperti Lin Bei, dia tidak tahu apapun di sini sekarang. Ya, Nona Hongsu dulunya adalah seorang Qingniang di Aula Feng Yue. Dia berteman dengan pejabat tinggi dan bangsawan. Dia pasti tahu lebih banyak daripada Lin Bei. San Xiaonan terkekeh. Tidak lama setelah Royal Horse bergerak maju, dia melihat ke kantor pemerintah yang menjulang tinggi di depannya dan berkata dengan suara rendah, ini dia. Ini dia. San Xiaonan berbalik dan turun dari kudanya dan berhenti mengejar angin. Lin Bei dan Hong Su juga turun bersama. Mereka mendongak dan melihat sebuah kantor pemerintah di depan mereka, yang sebagian besar berwarna hitam, tergeletak di jalan. Gerbangnya luar biasa dan besar, seperti iblis yang membuka mulutnya. Hongsu terkekeh, pantas saja semua prajurit di Sendu mengatakan bahwa mereka kehilangan separuh nyawa mereka ketika memasuki divisi Suanjian. Hanya melihat gerbang kantor pemerintah, mereka merasa sangat tidak enak. Tidakkah menurutmu Nona San Xiaonan tinggal di sini? San Xiaonan berkata tanpa ekspresi, saya lahir di divisi Suanjian dan dibesarkan di divisi Suanjian. Ini adalah rumah saya. Apakah menurut Anda rumah Anda buruk? Ayo pergi. Setelah memasuki Departemen Pedang Gantung, jangan banyak bicara. San Xiaonan membawa keduanya ke Departemen Pedang Gantung dan langsung menuju ruang bawah tanah. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak pejabat Departemen Pedang Gantung dan memberi hormat kepada San Xiaonan. San Xiaonan mengangguk sedikit dan langsung berjalan tanpa memperhatikan. Setelah beberapa saat, ketiganya sampai di ruang bawah tanah divisi Suanjian. San Xiaonan mengeluarkan token identitasnya, dan lapisan susunan sihir di ruang bawah tanah dipecah satu persatu.
Biarkan Lin Bai dan Lin Bai masuk dengan bebas. San Xiaonan berbisik, susunan penjara bawah tanah sekretaris pedang gantung ditempa oleh susunan paling menonjol di dunia di bawah perintah kaisar, dan master susunan yang berbeda akan diundang untuk memberkati setiap saat. Di ruang bawah tanah, ada lebih dari 36.000 susunan dharma, dengan bidang bersilangan dan bidang yang tumpang tindih. Jika tidak ada perintah untuk lulus, yang abadi tidak akan bisa masuk. San Xiaonan berkata sambil tersenyum ringan. Lin Bai berjalan ke ruang bawah tanah yang gelap dan menemukan bahwa tidak ada penjaga di sepanjang jalan. Namun, Lin Bai benar jika memikirkannya. Ada lebih dari 36.000 susunan dharma di sini. Bagaimana seniman bela diri biasa bisa masuk ke dalamnya? Hong Su berkata sambil tersenyum. San Xiaonan berkata sambil tersenyum, tidak perlu panik. Ada 4 rumah markis di sekitar Departemen Xuanjian. Menurut hukum Sendu, setiap rumah Junhou dapat memimpin 10.000 tentara di mansion. Jika Departemen Xuanjian ada di dalam kekacauan, keempat markis akan segera mengirim pasukan untuk menekan Departemen Xuanjian. Kaisar mengatakan bahwa keempat markuise akan melindungi Departemen Xuanjian, tetapi kenyataannya, mereka memantau Departemen Xuanjian. Jika divisi pedang gantung memberontak, keempat markuise ini akan segera membunuh divisi pedang gantung. San Xiaonan terkekeh. Lin Bai tertawa. Aturan Tuhan sangat ketat. Tak lama kemudian, datanglah seorang lelaki tua dengan pakaian resmi pedang gantung. Dia mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, Tuan Pendekar Pedang. San Xiaonan berkata, 2 orang di belakangku datang mengunjungi Su Liang. Bawa mereka. Ya. Orang tua itu harus, bersama San Xiaonan dan Lin Bai, 3 orang turun. Ketika dia sampai di gerbang batu, dia tidak melihat gerbang batu itu. Tapi Lin Bai melihat ke belakang dan melihat ke gerbang batu di belakangnya, yang bertuliskan, Su Jin. San Xiaonan berkata, oke, berikan aku token untuk membuka formasi. Turun. Orang tua itu menjawab, menyerahkan token itu kepada San Xiaonan, lalu berbalik dan pergi. Akibatnya, ketika sipir penjara pergi, San Xiaonan menyerahkan kartu pesanan kepada Lin Bai dan berkata, Su Jin ada di belakangku. Saya akan melihat apakah ada orang lain yang datang. Kamu harus ingat bahwa ini hanya setengah jam. Bagus. Lin Bai mengangguk. Lalu San Xiaonan pergi dan memindahkan semua penjaga penjara di sekitarnya. Lin Bai memegang token di tangannya dan gemetar sebelum Su memasuki gerbang batu, yang perlahan terbuka. Ketika Lin Bai masuk, dia melihat seorang pria yang dikunci oleh 5 rantai, bersandar di dinding. Ketika Lin Bai masuk, dia mendongak tanpa daya dan berkata sambil tersenyum, haha, kupikir siapa akan datang menemuiku. Itu kamu. Lin Bai datang ke sisi Su Jin dan melihat luka-lukanya di sekujur tubuhnya. Meridiannya benar-benar rusak. Dia terluka parah. Sekarang dia hanya memiliki separuh hidupnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku beruntung bisa keluar dari istana kerajaan hidup-hidup. Rambut Su Jin yang berantakan, sepasang pupil mata yang cerah menatap Lin Bai, kudengar kamu tidak terjebak dalam rahasia naga putih. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya berlari keluar, tetapi saya terluka parah. Saya menemukan tempat untuk menyembuhkan. Ketika aku kembali ke kota Qianye, aku mendengar tentang Zhang Jia. Su Jin tidak punya pilihan selain menghela nafas, akulah yang telah menyakiti Zhang Jia. Lin Bai bertanya. Su Jin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, mereka mengancam saya dengan Zhang Zhenqing dan Zhang Tianyi untuk memberitahu saya di mana sisa kejahatan di Danau Jianhu, tapi saya benar-benar tidak tahu. Jadi ayah dan anak Lin Bai berkata, saya mendengar bahwa Pangeran Rong memerintahkan pencarian Jianhu Xiu karena sekelompok pendekar pedang, yang dikenal sebagai Jianhu, membunuh menantu Pangeran Rong, sehingga Pangeran Rong marah.
Su Jin berkata sambil tersenyum masam, dalam pertempuran pertama Jianhu menderita banyak korban. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang melarikan diri? Sulit untuk mengatakan apakah orang yang membunuh putra Pangeran Rong adalah prajurit danau Jianhu. Maksudnya beberapa orang menganggap Jianhu sebagai pedang. Mata Lin Bai berbinar. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Lagi pula aku adalah orang yang sekarat. Aku tidak menyesal. Su Jin berkata sambil tersenyum. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan kembali menatap Siang Hongsu. Hongsu mengangguk sedikit, mundur ke pintu dan melihat ke koridor. Operasi Lin Bai menelan jiwa pedang, dan metode rahasia roh bela diri menyebar dari tubuh Lin Bai. Arai suara mencuri, yang melayang di udara terpotong oleh cahaya tajam dari, mematahkan pedang Ki terlarang. Lin Bai berkata dengan suara rendah, kita punya 100 napas. Setelah 100 napas, mereka akan menemukan petunjuk tentang tempat ini. Mereka tidak bisa mendengar apa yang kita katakan sekarang. Mata Su Jin berkilat dan dia berkata dengan tergesa-gesa, saya tahu mengapa Anda datang kepada saya. Apakah Anda ingin masuk Departemen Surga? Lin Bai berkata, saya telah datang ke ibu kota Tuhan. Tidak ada jalan kembali. Saya harus maju dan memberitahu saya cara masuk ke Jiantianxi. Mata Su Jin berbinar dan dia berkata dengan suara rendah, Jiantianxi adalah tempat paling sulit untuk memasuki keadaan suci pemerintah pusat. Ini lebih sulit daripada memasuki istana kekaisaran. Hanya ada satu cara bagimu untuk memasuki istana kekaisaran. Bab 3334 Paviliun Feng yang merindukan. Hanya ada satu cara bagimu untuk memasuki Departemen Penjara Surga. Su Jin berkata dengan suara rendah. Lin Bai bertanya dengan penuh semangat, apa yang bisa saya lakukan? Su Jin berkata, jadilah murid Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix. Lin Bai mengerutkan kening dan menatap Su Jin. Su Jin dengan cepat berkata, menjadi Paviliun Naga adalah tempat di mana keturunan para pangeran dan jenderal di ibu kota para dewa dilatih. Seni bela diri di dalamnya kaya atau mahal. Beberapa orang tidak melakukan pekerjaannya ketika mereka kenyang dan melakukan beberapa kegiatan yang membosankan. Di antaranya, ada kompetisi akhir tahun, yaitu kontes antara adik-adik Longting dan murid-murid Feng Ge. Dulu, Kaisar Suci menganggap keturunan Sendu pemberani dan menghargai mereka, jadi dia memberikan banyak hadiah. Salah satunya adalah 10 prajurit teratas bisa pergi ke Departemen Jiantian untuk mengamati selama 1 hari. Ingat, jika kamu melewatkan kesempatan hari itu, kamu harus menunggu setengah tahun lagi. Hanya ada sedikit pejabat di penjara Departemen Surga, dan semua pejabat itu adalah orang mati yang setia di Kerajaan Suci. Bahkan jika ada 9 raja militer yang ditempatkan di kepala suku, perwira dan prajurit mereka hanya bisa tinggal di rumah kepala suku dan tidak bisa memasuki rumah kepala suku. Hanya pada hari itu, Kaisar memerintahkan untuk membuka Departemen Surga, dan membiarkan para pejuang Longting dan Feng Ge, ibu kota dewa, masuk ke dalamnya dan mengunjungi tempat paling misterius di Kerajaan Suci. Selain metode ini, apakah kamu menjadi Kaisar Suci dari negara suci pusat, atau kamu menjadi guru nasional dari negara suci pusat? Jika tidak, kamu sama sekali tidak mungkin untuk memasukinya. Kata Su Jin sambil bersandar ke dinding, tersenyum pada Lin Bai. Setelah mendengar ini, Lin Bai tampak murung. Su Jin berkata, sekarang kamu tahu betapa sulitnya memasuki Departemen Pengendalian Surga. Belum lagi memenangkan 10 besar dalam kompetisi, bahkan jika kamu ingin memasuki paviliun, itu tidak mudah karena mereka tidak menerima murid. Asal-usulnya tidak diketahui, apalagi seniman bela diri biasa. Bahkan jika Anda membeli hubungan dan mendapatkan kualifikasi ujian, tetapi Anda telah memenangkan 3 budidaya jinjing. Kerinduan dan Feng Ge tidak mau menerima Anda. Satu-satunya jalan bagimu adalah jalan buntu. Menyerah, kembali ke Dongzu, jangan mengarungi air berlumpur.
Kehidupan di Dongzu 100 kali lebih baik daripada di Tanah Suci. Su Jin berkata sambil tersenyum pahit. Saat Lin Bai dan Hong Su sedang berbicara dengan Su Jin di sel, San Xiaonan bersandar pada saluran untuk membalik tempat itu, menjabat tangannya, mengambil beberapa benang sutra transparan dari udara, dan memegangnya di tangannya. Suara Lin Bai, yang memegang benang sutra dan berbicara dengan Su Jin di sel, dikirim ke telinga San Xiaonan. Ini adalah susunan ajaib di ruang bawah tanah divisi Xuanjian. Banyak pemimpin di divisi Xuanjian yang menguping berita tersebut. Jadi ketika Lin Bai meminta untuk bertemu Su Jin, San Xiaonan tidak menolak, karena dia berpikir Su Jin dan Lin Bai mungkin akan menyampaikan lebih banyak kabar baik untuknya. Tapi tidak menyangka, San Xiaonan mendengarkan, tiba-tiba suaranya pecah. Wajah San Xiaonan tertegun, tapi itu tidak pernah terjadi. Segera, San Xiaonan segera mengganti saluran, tetapi tetap tidak ada suara. Pada saat ini, San Xiaonan tidak pandai dalam kegelapan, dan dengan cepat berbalik dan langsung menuju sel Su. Ketika San Xiaonan tiba, Lin Bai dan Hong Su keluar dari sel. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Apakah kamu ingin datang menemui kami karena kami tahu kami sudah selesai? San Xiaonan terlihat bingung, tersenyum sambil berpikir, haha, waktunya telah tiba, pergi, tetap di dalam, akan buat orang-orang mencurigakan. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus. Ketika dia mengikuti San Xiaonan keluar dari ruang bawah tanah, dia bertanya, sudahkah kamu bertanya apa yang ingin kamu ketahui? Lin Bai berkata kepada San Xiaonan, Su Jin mengatakan bahwa sulit untuk mengatakan apakah prajurit Danau Pedang yang membunuh putra Pangeran Rong adalah prajurit Danau Pedang. Dia mengira seseorang menganggap Jianhu sebagai pedang. Bukan tanpa kemungkinan ini. Danau Pedang telah dihancurkan. Meskipun masih ada beberapa kejahatan yang tersisa dalam pelarian, mereka tidak berani membuat keributan sebesar itu. Jika mereka berani membunuh putra Pangeran Rong, mereka akan berperang demi Pangeran Rong. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa dari mereka mengobarkan situasi di balik hal ini. San Xiaonan berkata sambil tersenyum, masih. Lin Bai mengangkat bahu dan berkata, tidak lagi. Kemudian Lin Bai terdiam dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah bersama San Xiaonan. Ketika Lin Bai dan Hong Su dikirim kembali ke rumah yang buruk, San Xiaonan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, bukankah kamu mengatakan Su Jin adalah ayah angkatmu? Kenapa kamu begitu tidak tahu etika dan memanggil nama orang yang lebih tua? Lin Bai berkata tanpa ekspresi, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak berpegang pada detail. San Xiaonan tersenyum misterius dan tidak berbicara. Lin Bai berkata, tepat pada waktunya, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa masalahnya? Tanya San Xiaonan. Saya ingin memasuki Paviliun Phoenix di Paviliun Naga. Lin Bai berkata terus terang. Kamu gila. Mendengar ini, San Xiaonan meraung, apakah kamu tahu siapa dirimu sekarang? Jika bukan karena perlindunganku, kamu tidak akan bisa tinggal di dalam Tuhan sekarang. Kamu harus pergi ke Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix. Tahukah kamu siapa yang ada di sana? Setelah metode tubuhmu terungkap, tidak akan ada tempat bagimu di dunia. Lin Bai berkata dengan suara rendah, aku tidak membutuhkanmu untuk mengatur urusanku. Saya harus pergi ke Paviliun Longting Feng. Anda pernah berjanji kepada saya 3 hal. Sekarang ini yang ketiga. Bantu aku memasuki Paviliun Naga dan aku akan mengambilkan pil pedang untukmu. Tidak mungkin. Kamu sedang sekarat. San Xiaonan berkata dengan suara dingin, jika kamu ingin mati, aku tidak ingin menemanimu mati. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, kalau begitu kamu bisa hidup dengan pil pedang seumur hidup. Kamu sebaiknya berdoa agar aku hidup, jika tidak, pada saat sebelum aku mati, aku pasti akan menghancurkan pil pedang itu. San Xiaonan menyeringai pada Lin Bai, kamu. Lin Bai yang tercela dan tidak tahu malu terkekeh dan berkata, terima kasih atas pujianmu.
Kemudian Anda bisa memikirkannya. Anda dapat mengirim saya ke paviliun naga atau kembali membakar dupa dan menyembah Buddha dan berdoa agar saya hidup 1 hari lagi. Lin Bai mengabaikan San Xiaonan, melihat ke depan, dan berjalan perlahan. Sepanjang jalan, San Xiaonan hampir memotong Lin Bai dalam hatinya. Mengetahui bahwa 3 orang pergi ke rumah yang buruk, pintu Lin Bai, San Xiaonan berkata dengan suara rendah, "Kamu tidak main-main, aku akan memberimu jalan." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Tampaknya ahli pedang akan menyetujui permintaanku. Ini adalah hal ketiga. Setelah aku mengirimmu ke paviliun naga, kamu harus segera mengambil pil pedang untukku." San Xiaonan berkata dengan dingin. Sepertinya Tuhan yang bertanggung jawab atas pedang sudah mendapatkan jalan. Dia layak menjadi komandan Departemen Pedang Gantung. Ada banyak cara di ibu kota Tuhan untuk mengirim penjahat seperti saya ke paviliun naga dan paviliun Phoenix. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Saya semakin merasa bahwa saya tidak membunuhmu di Kabupaten Longhe, yang merupakan cara yang paling bijaksana. Pilihan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan pedang itu." Lin Bai memandang San Xiaonan sambil tersenyum. Tapi San Xiaonan melihat senyum Lin Bai, tapi dia sangat jijik. Dia ingin menamparkan wajah Lin Bai, dan menghajar yang lain dan bergegas. Bab 3335 Paviliun Angin Musim Semi. Setelah jalan, saya tidak tahan dengan garis dingin. Lin Bai bertanya, "Berapa lama waktu yang saya perlukan untuk memasuki paviliun Phoenix di Longting?" San Xiaonan berkata, "Dalam setengah bulan, aku akan memberimu jalan. Aku perlu menghubungi beberapa orang. Tidak mudah untuk masuk ke pengadilan naga dan Fengge. Aku sedang menunggu Nanjiayin," kata Lin Bai sambil senyum ringan. San Xiaonan meremehkan cibiran, pada saat perasaan baik Lin Bai, San Xiaonan tiba-tiba tidak punya. Lin Bai ingin mengambil risiko lagi dan lagi. Setiap langkah yang diambilnya di ibu kota Tuhan berarti membunuh dirinya sendiri. Jika dia mau untuk mati, kuncinya adalah San Xiaonan masih memiliki pil pedang Lin Bai di tubuhnya. Jika Lin Bai mati, pil pedang itu akan merenggut nyawa San Xiaonan. "Aku semakin penasaran dengan apa yang ingin kamu lakukan." San Xiaonan menatap Lin Bai dengan dingin, matanya yang indah penuh rasa ingin tahu. Lin Bai tersenyum misterius, pedang telapak tangan membuat urusan resmimu sibuk. "Aku tidak ingin tinggal lama. Silakan saja." Dengan itu, Lin Bai berjalan ke halaman dengan pigmen merah dan menutup gerbang. San Xiaonan juga pergi dengan bijak. Berjalan di halaman, Hong Su bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu ingin menemukan cara untuk menyelamatkan Su Jin?" Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. "Kenapa? Bukankah dia memiliki hubungan yang baik denganmu?" tanya Heso. "Bukannya kamu tidak ingin menyelamatkan, tapi kamu tidak bisa. Tidakkah kamu mendengar San Xiaonan ketika kita pergi ke Departemen Xuanjian? Di ruang bawah tanah divisi Xuanjian, ada puluhan ribu susunan Dharma yang saling terkait satu sama lain, dan ada 4 rumah markuise di sekitar Departemen Pedang Gantung. Sangat sulit untuk menyelamatkan seseorang dari sana. Terlebih lagi, menyelamatkan Su Jin di ibu kota Tuhan adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana. Jika ada cara untuk menyelamatkan Su Jin suatu hari nanti, aku akan melakukannya." Lin Bai berpikir bahwa setelah dia datang ke pusat negara suci, Su Jin banyak membantunya. Lin Bai bukanlah orang yang tidak punya hati. Jika dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Su Jin, dia tidak akan berdiam diri. Sekarang, ini bukan kesempatan bagus. Selama Su Jin berada di Departemen Pedang Gantung, Lin Bai tidak bisa menyelamatkan Su. "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" dia bertanya pada Lin Bai sambil terkekeh, "Tunggu." San Xiaonan berkata bahwa dia akan mengirimku ke paviliun Longting Feng dalam waktu setengah bulan. Hong Su memandang Lin Bai, berpikir berulang kali, tetapi dia tidak membuka mulutnya. "Jika kamu punya sesuatu untuk mengatakan, katakan saja." Lin Bai terkekeh. "Saya ingin tahu, apa yang Anda lakukan pada Tuhan?"
Kenapa kamu harus pergi ke paviliun naga? Tanya Heso. Melakukan sesuatu yang harus aku lakukan sangatlah sulit dan berbahaya. Jika aku tidak memberitahumu, itu demi kebaikanmu sendiri. Jika suatu hari terjadi kesalahan, kamu dapat mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Setelah beberapa saat, kita akan beristirahat dengan baik. Hongsu menoleh untuk memikirkannya dan berkata, masih ada setengah bulan lagi. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan dalam setengah bulan ini? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Tanya si wajah merah sambil berdoa. Setelah mendengar ini, Lin Bai berhenti, menatap Siang Hongsu dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Apakah ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan pencapaian dan alat musikmu di ibu kota para dewa? Temukan seseorang, aku ingin kamu menemaniku, katanya dengan sungguh-sungguh. Lin Bai bertanya, siapa itu? Seorang pemain piano berada di rumah yang buruk. Apakah berbahaya? Lin Bai bertanya. Bahaya, kata kulit elemen merah bermartabat. Lin Bai melihat wajah Hongsu tetap berwibawa sepanjang waktu. Meskipun dia tahu bahwa Hongsu tidak bercanda, dia berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan menemanimu. Saat senja keesokan harinya, Lin Bai dan Hongsu keluar dari halaman dan langsung menuju lapangan Feng Yue Liga Merah. Berjalan melalui jalur Dongjia dan melangkah ke wilayah Liga Merah, jalanan penuh dengan lampu terang, tirai hangat, lampu merah, nyanyian dan tarian. Bahkan udaranya penuh dengan keharuman bedak yang menawan. Jika pejuang yang gigih datang ke sini, daya tarik keindahan jalanan pasti akan tenggelam. Tapi Lin Bai dan Hong Su di sini bukan untuk bersenang-senang. Setelah berjalan lama, Hong Su dan Lin Bai sampai di sebuah gedung bertingkat tinggi. Mereka mendongak dan melihatnya, dan menulis paviliun angin musim semi di gedung bertingkat tinggi. Ini dia. Hong Su berbisik, dan segera masuk bersama Lin Bai. Melangkah ke paviliun angin musim semi, segera ada seorang anak laki-laki yang menyambutnya. Lin Bai dan Hong Su meminta paviliun yang elegan dan duduk. Lagu apa yang terkenal hari ini? Tanya Heso. Anak laki-laki yang memimpin Lin Bai dan Hong Su ke Ye segera berkata sambil tersenyum, oh, kalian berdua, hari ini benar-benar waktu yang tepat bagi Master Ji untuk bermain. Repertoar Master Ji hari ini telah dilaporkan. Itu Chunjiang Nocturne, yang ada di ibu kota para dewa pada masa itu. Hanya keluarga kerajaan yang bisa mendengarnya. Jangan meremehkan Tuan Ji. Prestasinya tidak tinggi. Dia hanya memiliki 4 tingkat tertinggi. Namun, dia telah mencapai puncak prestasinya dalam pengajaran piano. Hong Su terkekeh, benar, Ji Yun. Dia adalah murid dari 17 musisi. Ketika Hong Su menyebutkan 17 musisi, Lin Bai dengan jelas melihat seluruh tubuh anak laki-laki itu gemetar dan terlihat sedikit ketakutan. Dia segera berkata sambil tersenyum, nak, jangan bicara omong kosong. Guru Ji telah berlatih dengan 17 musisi selama beberapa waktu, tapi dia bukan murid dari 17 musisi. Paling-paling, dia hanya bisa dianggap sebagai seorang murid terdaftar. Hong Su terkekeh, oh, benarkah? Aku tahu. Aku tidak berani berbicara banyak dengan Hong Su. Setelah membawa Hong Su dan Lin Bai ke paviliun yang elegan, dia mundur dan berkata, silahkan duduk sebentar. Akan ada anggur untuk disajikan nanti. Setelah Anda meninggalkan paviliun Chunfeng, Anda dapat pergi ke meja depan untuk check out. Ada pelayan di paviliun yang elegan. Anda dapat meminta permintaan apapun dari pelayan. Selamat bersenang-senang. Anak laki-laki itu pergi setelah selesai. Saat berjalan ke paviliun, kedua pelayan itu berdiri dan melihat Lin Bai dan Hong Su masuk dan sujud bersama. Lin Bai berkata, tunggu di luar pintu. Jawab kedua pelayan itu, keluar dari pintu dan menutupnya. Lin Bai dapat melihat dengan jelas tata letak paviliun.
Tata letak paviliun Chunfeng sangat aneh. Seluruh bangunan dibangun dalam bentuk silinder. Ada ruang yang sangat besar di tengah yang tingginya sekitar 100 meter. Terdapat 99 lantai di atas dan di bawah, dan tiap lantai terdapat ratusan paviliun. Salah satu dinding di paviliun tersebut dilubangi dan menjadi jendela besar. Lin Bai mendatangi jendela dan melihat ke depan. Dia bisa melihat seluruh paviliun angin musim semi dari lantai atas dan bawah. Khususnya, Lin Bai bisa melihat platform batu giok di bawahnya. Tampaknya seseorang akan bermain di sini. Apakah Anda di sini untuk Tuan Ji? Lin Bai berdiri di jendela besar, memandangi paviliun lain, bertanya dengan ringan.